Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, hari ini nanti siang insya Allah jam 13 itu kalau nggak salah ada sekelompok ulama, tokoh masyarakat, habaib, juga pengacara yang bikin acara tentang pernyataan sikap. Pernyataan sikap mereka terhadap perlakuan rezim ini kepada Munarman. Anda tahu Munarman kan pasti kan ya, walaupun beberapa bulan ini tidak berkabar berita, tidak ada kabar berita, kalau nggak salah udah 4-5 bulan kalau nggak salah ya, ditangkap dan dipenjara. Ditahan, maksud saya ditahan di Bareskrim kalau nggak salah ya, ditahan polisi lah gitu ya. Tapi kalau nggak salah di Bareskrim. Kita nggak dengar sama sekali, kita umat di luar awam nggak dengar sama sekali ada apa, bagaimana akibatnya. Memang sempat beredar gosip isu yang wah macam-macam ya, misalnya disebut Munarman nggak dikasih makan ya, cuman seminggu cuman 2 kali, lalu Munarman lumpuh dan sebagainya ya. Masih ingat waktu itu gosip yang beredar di grup-grup media sosial ya, media terutama grup pertemanan WhatsApp. Dan saya coba kontak teman Munarman satu perjuangan, sama-sama jadi tim pembela dari Habib Rizik Syihab, yaitu Aziz Yanuar. Saya tanya sama Aziz, "Yes, itu betul nggak sih gosip-gosip di luar begini begitu ya?" Nah, kata Aziz, "Enggak, itu nggak benar." Jadi kata Aziz, Munarman baik-baik saja, Munarman sehat-sehat saja. Memang ini yang menurut saya seru juga. Memang sampai sekarang tidak boleh dibesuk oleh siapapun kecuali pengacara, itu pun dalam jumlah yang sangat terbatas. Dia tidak menyebut sampai 5 tangan ini habis nama-nama tertentu yang bisa membesuk Munarman. Jadi memang penguasa kita begitu protek, dalam arti membatasi ya. Protek bukan melindungi, tapi membatasi akses Munarman kepada dunia luar. Akses Munarman kepada dunia luar. Dan saya menduga pihak kepolisian merasa kerepotan ya, untuk menepis isu-isu liar seputar Munarman yang disebut tadi, antara lain dia lumpuh, dia tidak diberi makan, karena siapapun polisi akan mempunyai kesulitan untuk menjelaskan kepada publik. Enggak benar, misalnya Argo Yuwono, misalnya Kadif Humas, atau siapa Ahmad Ramadan, kepala bagian penerangan umum Mabes Polri kalau nggak salah ya. Ada atasan lagi siapa itu, bintang 1 tuh ya, satu lagi siapa lah itu ya. Orang-orang humas, pejabat-pejabat humas, saya tidak melihat, pertama tidak mendengar, tidak melihat, tidak membaca mereka para pejabat humas itu apakah mereka memberikan penjelasan kepada publik. Saya tidak mendengar itu. Tapi ini yang sulitnya, karena mereka kalau mereka mengatakan tidak benar dan sebagainya akan menjadi kontraproduktif kan. Bagaimana jika gitu loh, selama ini mereka sembunyikan Munarman rapat-rapat, tapi begitu ada masalah mereka kelimpungan ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, begitu Aziz juga sayangnya tidak menjelaskan. Saya tidak membaca, mungkin saya kelewat. Aziz tidak menjelaskan kepada publik, pada wartawan tentang kondisi Munarman. Karena kebetulan saya kenal, teman dekat, segala macam, saya kontak dia dan Aziz mengatakan tidak benar itu isu semua tidak benar. Munarman baik-baik saja dan sebagainya. Tapi saudara sekalian, kembali ke pokok persoalan tadi, bahwa kita sebagai umat publik awam itu memang tidak mendengar Munarman ada apa, bagaimana, dan sebagainya. Tidak mendengar ya. Nah ini atas peristiwa itulah ya, antara lain ya, maka siang nanti jam 13 insya Allah di Masjid Baitur Rahman di daerah Saharjo ya, Jakarta Selatan, Jalan Saharjo. Ini ada para habaib, ulama, pengacara, aktivis Islam membuat pernyataan sikap. Karena ini sudah beredar, saya mau bacakan saja pernyataan sikapnya ya. Pernyataan sikap para habaib, ulama, pengacara, dan aktivis Islam atas fitnah, kriminalisasi, dan terorisasi terhadap sahabat kami Munarman Esa. Tuduhan keterlibatan sahabat kami saudara Munarman Esa dengan kelompok yang dituduh terlibat teroris adalah sesuatu yang mengada-ada, karena komitmen saudara Munarman Esa dalam menjaga eksistensi NKRI dan partisipasi aktifnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban social order, dan agar tidak menjadi segregasi sosial telah banyak diberikannya. Jadi memang dalam sepak terjang Munarman, apa yang dikatakan para habaib, ulama, pengacara, dan aktivis Islam ini betul, bahwa Munarman sudah terbukti
cinta NKRI-nya, merah putihnya itu sudah terbukti dalam rekam jejak selama ini. Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama bahwa saudara Munarman SH adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan demokrasi yang memulai pengabdiannya di bidang hak asasi manusia dan demokrasi di LBH Palembang. Nah, ya. Kemudian pada tahun 1999 sampai 2000, saudara Munarman SH melanjutkan pengabdiannya dengan menduduki sebagai Direktur LBH Banda Aceh. Dan pada tahun yang sama juga menduduki posisi sebagai Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras Aceh. Nah, saudara, khusus Aceh ini pada periode itu 1999 sampai 2000 itu adalah periode ketika operasi militer masih sangat dahsyat. Dan setahu saya, dengan yang sangat terbatas pengetahuan saya ini, memang nyaris tidak ada LSM luar Aceh yang berani beroperasi, berkantor di sana. Dan Munarman menjadi Direktur LBH Aceh sekaligus Direktur Kontras Aceh, Koordinator Kontras Aceh. Itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Dan ini menurut saya harus dicatat sebagai sesuatu yang salah satu bagian dari bukti bahwa cinta Indonesia NKRI Munarman justru saya berani katakan di atas kita yang rata-rata pada umumnya, ya. Kemudian satu lagi, ini ya, ketika dia ada di sana di Aceh dan ketika yang lain sudah melarikan diri keluar dari Aceh karena situasi sungguh-sungguh tidak aman, Munarman memang ini menunjukkan keberanian yang luar biasa, ya. Pengabdian saudara Munarman SH berlanjut di ibu kota DKI Jakarta dengan menduduki sebagai Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras Jakarta, Kepala Hak Sipil dan Politik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada tahun 2000 sampai 2006, menjadi Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ya, seperti dikatakan tadi bahwa Munarman memang rekam jejaknya penuh dengan rekam jejak pembelaan terhadap HAM dan demokrasi, hak asasi manusia dan demokrasi. Oke? Keilmuan dan pengalamannya di bidang hukum dan HAM tersebut sangat dirasakan oleh kami, para habaib, ulama, dan umat Islam. Karena saudara Munarman SH membimbing, memberikan pencerahan dan masukan agar dalam perjuangan menggunakan jalur legal konstitusi. Bayangkan, para habaib, ulama, dan aktivis Islam pun merasa manfaat ada Munarman di tengah-tengah kami. Saya tidak ingin mengatakan mereka, karena saya merasa, boleh dong saya ya, bahwa saya merupakan bagian dari, nggak usah level Habib, saya bukan Habib ya, ulama apalagi, nggak usah lah. Saya bagian kecil dari aktivis Islam lah, katakan begitu. Merasakan sekali bagaimana Munarman justru berarti seperti pengakuan para pengurus teras EPI bahwa dengan Munarman bergabung di EPI justru mengubah wajah EPI yang tadinya dianggap sebagai organisasi radikal, anarkis segala macam, justru berubah menjadi organisasi yang mengedepankan dialog, diplomasi, dan upaya-upaya hukum. Kehadiran saudara Munarman pada acara diskusi di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat 2014 tidak lebih dan tidak kurang hanya sekitar 10 menit untuk mendapatkan informasi. Dan kebetulan jalur UIN Syarif Hidayatullah adalah satu jalur pulang pergi dari rumah Munarman. Bukan sebuah kesengajaan untuk hadir, apalagi sebagai inisiator, penggagas, penggerak, atau pemberi bantuan terhadap pelaksanaan diskusi. Ya, kita tahu Munarman tinggal di sekitar sana ya, kalau nggak salah Pondok Cabe ya. Itu memang ya satu jalur lah sama UIN Syarif Hidayatullah yang kita kenal sebagai UIN Ciputat. Sedangkan kehadiran saudara Munarman pada acara seminar di kota Makassar Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Tuduhan ikut baiat ISIS Sulawesi adalah fitnah. Tuduhan ikut baiat di Sulawesi Selatan, ikut baiat ISIS di Sulawesi Selatan adalah fitnah. B. Kehadirannya di Sulawesi Selatan karena diundang hanya sebagai pembicara yang justru substansi yang diberikan tentang kontra terorisme. Ya, dia diundang sebagai pembicara yang justru tema diskusinya adalah kontra terorisme. C. Adanya agenda baiat ISIS tidak diketahui Munarman, sehingga saat berlangsung secara mendadak pun Munarman tidak ikut membaiat, tidak mendukung, menyuruh ataupun memfasilitasi. D. Jadi ini sebelum dia ya. Jadi kalau kita lihat video beredar tentang acara baiat ISIS di Sulawesi Selatan itu yang kemudian digoreng-goreng ya, dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk
sebagai dalih ya, sebagai dalih menciduk Munarman dengan kasus-kasus yang dianggap terkait dengan terorisme. Itu memang video pendek itu yang kemudian dimanfaatkan betul-betul oleh orang-orang yang pembenci Islam, para munafikin, para kafirun itu. Munarman duduk saja, tidak ikut berbaiat. Ada videonya beredar, tidak ikut berbaiat, tapi dia hadir di acara itu dan itu dimanfaatkan oleh para haters, oleh kekuasaan yang memang zalim. Selama di FPI justru Munarman yang mengubah FPI menjadi organisasi kemanusiaan. Tadi saya jelaskan tadi ya, lahirnya Hilmi itu hilal merah Indonesia. Jadi palang merah, hilal itu bulan sabit ya, bulan sabit merah Indonesia. Itu justru ide Munarman. Munarman juga yang kemudian mencegah atau membelokkan arah FPI yang dikenal tadi anarkis, ricuh dan sebagainya menjadi mengedepankan dialog, komunikasi, diplomasi, dan tindakan-tindakan hukum. Di banyak diskusi dan seminar justru Munarman menyerang segala bentuk aksi. Terorisme dan menyerukan masyarakat agar berhati-hati terhadap radikalisasi dan radikalisme oleh agen-agen provokator yang menginfiltrasi ke dalam tubuh FPI. Nah, ini benar sekali. Saya bergaul lumayan akrab, bahkan detik-detik menjelang Munarman diciduk di rumahnya ya. Saya terutama itu bergaul dengan cukup akrab, sering bertemu, diskusi, ngobrol, dan walaupun dari usia dia di bawah saya tentu saja, tapi di dalam soal pengetahuan, pengalaman, dan ilmu seputar ini justru dia jauh melampaui saya, dan dia banyak berikan masukan begini, begitu, begini. Walaupun memang orangnya temperamental. Tapi saya kira itu masing-masing ciri khas orang lah ya. Sepanjang itu memang tidak digunakan hal-hal yang melanggar hukum, melawan syariat Allah dan Rasulnya, itulah. Udahlah, itu sebenarnya saya pelengkap aja, itu style style masing-masing aja ya. Tapi dia betul-betul top, luar biasa. Kalau soal berani, masya Allah. Kalau soal berani, masya Allah. Kegiatan seminar di Medan justru Saudara Munarman bersedia hadir karena salah satu fasilitator kegiatan tersebut adalah pihak Polda Sumut, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, melalui Kabid Binmas saat itu, yaitu berupa fasilitas biaya sewa gedung dan biaya konsumsi acara seminar tersebut. Bahkan Kabid Binmas Polda Sumut saat itu menjadi salah satu narasumber dalam acara seminar tersebut. Jadi dia tidak hadir sebagai liar, bahkan acara itu bukan acara liar, acara ilegal, karena termasuk difasilitasi oleh Polda Sumut paling tidak dalam biaya sewa gedung dan konsumsi. Dan bahkan Kabid Humasnya pun menjadi salah satu narasumber. Perlu diketahui oleh publik bahwa fitnah berupa tuduhan Saudara Munarman menggerakkan orang atau bermufakat jahat atau memberikan bantuan atau menyembunyikan informasi adalah fitnah keji. Fitnah keji terhadap Saudara Munarman. Karena faktanya Saudara Munarman tidak pernah berinisiatif untuk membuat atau menyelenggarakan seminar tersebut dan juga tidak pernah berhubungan dan berkomunikasi dalam bentuk apapun selain untuk keperluan sebagai narasumber seminar. Saudara Munarman juga tidak pernah mengetahui siapa penggagas seminar, siapa narasumber, siapa peserta yang diundang, dan afiliasi narasumber lainnya ataupun afiliasi pemilik pondok pesantren tempat seminar diadakan. Saudara sekalian, yang saya mau katakan lagi adalah bahwa di sini dikatakan dalam pernyataan sikap para ulama, habaib, dan aktivis Islam serta tokoh tadi, pimpinan ormas tadi, bahwa Munarman justru sering aktif melakukan briefing, uraian, kalau berceramah enggak ya, maksudnya kalau diskusi itu berikan masukan tentang kontraradikalisme ya. Saya dan banyak teman lain sering rapat-rapat pada waktu aksi-aksi bela Islam dan sebagainya itu. Wah, teman-teman itu ada yang udah chaos aja, udah maju. Wah, Munarman gebrak meja. Lu kalau mau berantem sama gua, dia bilang gitu. Lu kalau mau berantem sama gua, jangan bawa umat gitu. Wah, dasar. Munarman tuh dasar. Dia bilang tidak boleh ricuh, tidak boleh kusrut, tidak boleh chaos. Itu saya alami dalam banyak rapat-rapat seputar persiapan aksi-aksi. Dia seperti itu.
kita mesti begini, jangan begitu. Misalnya orasi, para orator tuh diingatkan betul, siapapun orator itu, kiai manapun, tokoh ulama segala macam, diingatkan, jangan pernah menyebut nama. Nah, gitu loh. Jangan pernah sebut nama, jangan sebut lembaga. Karena sebagai praktisi hukum dia tahu betul itu bisa jadi delik aduan dan sebagainya. Itu dia ngasih rambu-rambu kita. Luar biasa. Kalau ada saya nggak sebut nama, ada beberapa teman yang mungkin terlalu semangat, kita mesti bikin chaos nih, kita mesti begini, mesti mau nama gambar minyak. Lo kalau mau berantem sama gua, lo kalau mau berantem sama gua, kita aksinya aksi damai. Kalau persoalan polisi represif segala macam itu bukan dari kita. Oh, ada asal itu. Saya saksi mata, saksi hidup yang tahu persis perjalanan kisah ini ya. Kemudian dengar rekam jejak sebagaimana diuraikan di atas, maka sungguh sangat tidak masuk akal sehat dan sangat mustahil apabila saudara Munarman Esa terlibat dalam gerakan terorisme. Maka kami para habaib, ulama, pengacara, dan aktivis Islam terpanggil untuk menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap sahabat kami, saudara Munarman Esa. 2. Mendesak agar kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap Munarman Esa segera dihentikan dan membebaskannya dari tahanan. 3. Hentikan segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi terhadap ajaran terhadap ajaran agama manapun, terhadap ajaran agama maupun pemuka agama apapun di Indonesia. Demikian pernyataan sikap para habaib, ulama, dan aktivis Islam. Jakarta, 1 September 2021. Saudara sekalian, penangkapan Munarman yang sangat dramatis, videonya beredar secara luas itu sangat dramatis karena bahkan dia diperlakukan seperti seorang perampok besar, atau perampok justru nggak diapa-apain ya, dapat diskon hukuman bahkan ya. Seperti di Joko Chandra, bahkan Samuel Tan yang barusan menjadi penyogok pun dibebaskan. Gratifikasi 5 miliar menyogok si anggota pimpinan KPK ya, itu bebas karena justru majelis hakim menganggap dia sebagai korban. Kembali ke soal Munarman tadi. Nah, penangkapan Munarman yang sangat dramatis itu, ditelikung tangannya, setengah diseret dari ruangan kamar rumahnya, bahkan memakai sandal pun tidak diperkenankan ya, tidak boleh pakai sandal, kemudian oleh para hatersnya. Video itu dibikin screenshot, kemudian dilakukan editing secara keji ya. Munarman menggigit sendal jepit, sandal mana sandal gitu kan, kurang ajar sekali tuh. Semoga Allah menghukum kalian wahai orang-orang jahat terhadap Munarman dan terhadap Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi kemudian bagaimana dia diselubungi, ditutup matanya, diselubungi dengan selubung kepala. Ini kan sesuatu yang terlampau sangat berlebihan. Terlampau. Saya seperti menonton film-film horor, bukan film-film horor, film-film kriminal ya. Orang diculik, ditutup kepalanya, ditutup matanya supaya tidak tahu lokasi. Orang dibawa ke Polda Metro Jaya, ngapain digituin skala ya? Ngapain gitu loh? Ya kan fotonya benar, begitu dia turun dari mobil kita bisa lihat bahwa Munarman ditutup kepalanya. Ini kan berlebihan. Itu dibawa ke Polda Metro Jaya. Bagian mana Polda Metro Jaya menjadi rahasia? Lokasi maksud saya. Lokasi Metro Jaya itu kan tidak rahasia, itu lokasi publik, itu kantor pemerintah, kantor badan pemerintah maksud saya. Kan begitu. Ini adalah teror mental yang luar biasa terhadap Munarman. Sekaligus menjadi warning, send message kepada semua orang yang dianggap sejenis dengan Munarman. Semua pihak yang dianggap sejenis dengan Munarman beroposisi, melakukan kritik pada pemerintah, berseberangan dengan kekuasaan. Ini kalau lu macam-macam, gue bisa menarmankan. Nah, kan begitu kurang lebih. Terus sekali jadi pernyataan sikap habaib, ulama, tokoh Islam dan pimpinan ormas ini menurut saya menjadi penting sebagai satu bentuk solidaritas umat kepada Munarman. Yang selama ini sekian bulan kita tidak mendengar apa-apa. Hilang di tengah, seperti ditelan bumi gitu ya. Kita nggak tahu kecuali sedikit penjelasan dari kepolisian bahwa Munarman memang diperlakukan berbeda karena dianggap terkait dengan terorisme.
Ini kan luar biasa. Fitnah dan perlakuan yang kejam sekali. Kita percaya bahwa Allah punya cara untuk menunjukkan keadilannya, untuk menunjukkan kekuasaannya. Dan ngomong-ngomong soal kekuasaan, saya berkali-kali tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa kekuasaan manusia tidak ada yang abadi. Pada saatnya kalian akan selesai karena habis masa jabatan, akan selesai karena dipindah, dicopot, akan selesai karena kecelakaan, cacat dan sebagainya. Bahkan yang pasti akan selesai karena kalian pasti akan mati. Dan saat itulah nanti Allah akan dimintai pertanggungjawaban kalian terhadap setiap kezaliman yang kalian lakukan. Saya sendiri makin lama sebetulnya makin ragu apakah diksi dan narasi seperti ini mengingatkan pada akhirat dan sebagainya akan berguna pada kalian. Saya sebetulnya ragu. Apakah kalian masih percaya pada akhirat? Kalau belum percaya, apakah kalian yakin? Kalau kalian yakin, apakah kalian menyebutnya kemudian menghentikan kezaliman karena takut akan balasan di akhirat? Saya ragu betul karena melihat kelakuan penguasa kekuasaan ini semakin lama semakin zalim. Tapi sebagai manusia tetap wajib berusaha. Saya sampaikan seperti ini. Bagaimana Allah akan memberikan urusannya? Semuanya kepada Allah. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.